Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di tahun 2025 dan kita ada di minggu pertama, di hari minggu pertama pada hari ini. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita bisa masuk di dalam rumahnya untuk bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk di dalam ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih bisa berada di tahun 2025 ini, kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kita merasa bahwa kita mampu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Pada tahun 2024 di bulan Desember, saya mengalami duka cita yang mendalam karena di bulan itu ada 2 keluarga saya yang dipanggil Tuhan. Di tanggal 12 itu tante saya di Makassar, dan di tanggal 31 itu sepupu saya di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau kita ada di tempat ini memasuki tahun 2025, itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang rindu juga untuk menginjakkan kaki di 2025, tetapi kesempatan tidak mereka miliki. Karena itu kita bersyukur kesempatan indah kita ada di tempat ini, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di tahun ini juga. Mari bersama-sama kita puji Tuhan dengan pujian besar setiamu. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan pujian ini. Besar setiamu, Allah Bapamu, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap
Sebelum jauh kita melangkah dalam ibadah kita, mari kita datang di hadirat Tuhan, merendahkan hati kita, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan melawan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Bahwa sesungguhnya kami tidak layak datang kepada Tuhan, kami tidak layak menyembah memuliakan Tuhan, oleh karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam sikap dan perbuatan kami. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati sesama kami. Bapa di surga, di hadapan hadirat-Mu, Engkau melihat hati kami yang terdalam. Kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Baharui hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Layak memuji Engkau, layak menyembah Engkau, bahkan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuliakan jemaat, dipersilakan duduk. Hati yang dibentuk oleh Tuhan, hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan, adalah hati yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hati kita tentunya sudah dibaharui, tentunya sudah memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mari kita berikan hati kita, hidup kita hanya untuk Tuhan. Pujian, beriku hati untuk menyembah. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, diambil dari Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Untuk melangkah ke depan di satu minggu ini, mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-6. Kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2, 3. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan kita juga akan bersama-sama membaca ayat emas kita dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Kita mulai juga dari alamat firman Tuhan. 2, 3. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Satu kali lagi. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus bisa menyangkal diri kita setiap hari. Kita lepaskan segala keinginan-keinginan dosa. Hal-hal kedagingan kita lepaskan dalam diri kita. Dan kita mau mengikut Tuhan, memikul salib Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita semuanya bagi Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian, semua bagi Tuhan Yesus. Pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Allah Subhanahu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memasuki minggu pertama di tahun 2025. Kami percaya bahwa semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan telah memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kami secara pribadi, sehingga hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami mau berani berkomitmen bersama-sama untuk semakin setia di dalam mengikuti ibadah, baik itu ibadah di umum maupun ibadah yang ada di komisi-komisi. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami juga berani menyempatkan waktu kami di tengah kesibukan-kesibukan yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pertumbuhan iman kami di tahun 2025. Di tengah berbagai masalah, di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, atau dimanapun itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya masalah-masalah yang kami hadapi tidak membuat kami kehilangan iman kepada Tuhan. Justru masalah-masalah yang ada kiranya Tuhan pakai untuk menolong kami semakin bertumbuh di dalam iman, semakin percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami mengatasi berbagai masalah di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kondisi ekonomi di bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami. Tuhan akan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Di tengah berbagai kabar-kabar buruk, kami percaya ya Tuhan bahwa kehidupan orang-orang percaya tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, apapun yang saat ini menjadi sumber pencaharian kami, kiranya Tuhan berkati selalu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Kami bersyukur untuk keberadaan sekolah-sekolah ini, kiranya Tuhan memakai sekolah-sekolah yang ada untuk boleh menjadi ladang yang baik, di mana hamba-hamba Tuhan boleh dibina, dibentuk, hingga pada akhirnya boleh menjadi pelayan Tuhan di ladang-ladang yang telah Tuhan siapkan. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan sekolah-sekolah teologi yang ada di Lombok. Tuhan memberkati supaya keberadaan sekolah ini juga boleh menjadi berkat bagi kota ini. Sekolah Teologi Aletheia juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, khususnya saat ini di dalam proses-proses penerimaan mahasiswa, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kiranya Tuhanlah yang mengirimkan anak-anak-Mu untuk boleh dibina di tempat ini juga. Terima kasih ya Bapa, kami membawa seluruh seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan boleh menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak rencana-rencana di dalam hidup kita menjalani sepanjang tahun ini, karena itu kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian lingkupiku dengan sayapku. Dan firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Pendeta Soeharto.
akan lingkupiku dengan sayap. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, bukan sebab Kau Allahku. Di saat badai Di saat badai pada abadnya bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, bukan sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan ketenangan, dan ketenangan itu hanya dari-Mu saja ya Bapa. Supaya hidup kami adalah hidup yang terus bisa berjalan dengan penuh kesabaran, kekuatan, semua karena Engkau. Hadirlah dalam ibadah perdana, berfirmanlah supaya kami diperlengkapi untuk terus memasuki tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari bersama-sama kita dengan penuh kerendahan hati kita membuka firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya akan ambil dari kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita lanjut di dalam kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Bagian ini kita baca bergantian ya. Saya ayat 8, jemaat ayat 9, demikian sampai ayat 13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan.
selain 9 bahan pokok yang penting, menurut survei ada 2 lagi yang penting yang seringkali menjadi pergumulan hidup manusia, yaitu pertama yaitu soal alat-alat kecantikan, skincare. Ya, itu juga menjadi kebutuhan yang paling penting. Apalagi ibu-ibu ya kan, kalau ke gereja mungkin tidak pakai lipstik atau tidak memakai bedak atau apa, rasanya kurang pede. Itu bisa menjadi persoalan. Oleh karena itu hari-hari ini penjual alat-alat skincare, obat-obatan dan sebagainya, alat-alat kecantikan itu begitu sangat dibutuhkan. Ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah soal komunikasi. Kalau kita perhatikan, semua orang butuh komunikasi. Kadang kita tidak ada wifi aja kita pusing, nggak ada data habis aja pusing. Ya kan? Bagaimana dengan bisnisku? Bagaimana dengan keperluan-keperluan ini? Rasanya tertunda semuanya. Karena alat-alat komunikasi itu ada di tangan kita 24 jam dan kita terkadang sulit untuk meninggalkan itu semuanya. Komunikasi adalah bagian yang sangat penting. Di dalam hubungan relasi, ada yang mengatakan bahwa komunikasi itu ibarat seperti jantung yang ada di dalam tubuh. Jadi komunikasi itu ibarat jantung yang ada di dalam tubuh yang sangat-sangat penting. Kalau jantung itu terganggu, itu bisa bahaya. Kalau jantung itu terganggu, bisa menyebabkan akan kematian mendadak yang disebut dengan serangan jantung yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Bahkan Rick Warren sendiri ketika bicara soal komunikasi, dia menyinggung di dalam kehidupan gerejanya, dia sangat menekankan supaya ada dosa yang harus diberantas, yaitu dosa soal gosip. Karena itu Rick Warren mengatakan bahwa gosip itu diibaratkan, disejajarkan seperti dosa amoral. Dosa yang sangat penting sekali yang harus disingkirkan dalam kehidupan persekutuan atau relasi. Karena gosip, relasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik itu bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan gereja, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara. Di negara kita yang lalu viral soal hoak-hoak gitu ya, hoak-hoak atau hoak-hoak ya. Akar rumput yang pendek mudah tersulut dengan berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu, pada waktu itu dilakukan gerakan untuk bangsa ini berkomunikasi dengan baik. Berita yang benar, berita yang sungguh-sungguh keluar dari pembawa berita yang benar. Kalau kita bicara soal komunikasi, itu sering kita lakukan. Komunikasi itu bisa berupa percakapan. Komunikasi itu bisa berupa dialog dalam rapat. Komunikasi itu bisa penyampaian keinginan. Ketika kita menyampaikan keinginan, itu bisa disebut dengan komunikasi. Komunikasi itu bisa dikatakan juga pertukaran pikiran. Komunikasi itu juga bisa berarti bahasa sebuah isyarat. Isyarat sekarang ini kan banyak meme-meme atau apa ya, simbol-simbol, isyarat itu kan juga bicara komunikasi. Persoalan komunikasi ini penting karena persoalan komunikasi ini menyangkut banyak hal yang bisa membuat manusia itu sejahtera, harmonis dan sebagainya. Apalagi di dalam generasi stroberi. Generasi stroberi, anak-anak kita, generasi stroberi itu kan sepertinya itu dia itu tampil, berani tampil, tetapi ketika ada persoalan, dia tidak berani menghadapi. Apa itu? Rapuh begitu. Itulah generasi stroberi. Kalau Bapak Ibu bicara dengan anak-anak sekarang, khususnya yang remaja-remaja, bahkan yang pemuda, ngomongnya itu cepat. Kadang-kadang kalau kita tidak paham gitu ya, anak kita itu bisa seolah-olah ngomong, Papa ini tidak ngerti-ngerti aja sih. Generasi stroberi itu ngomongnya cepat. Dan ngomongnya itu pakai istilah-istilah yang kadang-kadang kita ini belum mengikuti istilah itu.
Sehingga kita dianggap ketinggalan. Mereka itu tampil seperti itu. Coba lihat anak-anak kita, ngomongnya kan cepat-cepat. Kadang-kadang kita nggak paham mama ini. Mama ini nggak paham. Papa, aku sudah ngomong 3 kali. Komunikasi itu sesuatu yang sangat penting. Maka dalam khotbah saya perdana ini, saya ingin mengajak kita untuk memiliki komunikasi yang baik. Baik itu di dalam keluarga kita mulai, di dalam gereja, bahkan di dalam tempat kita bekerja dan di dalam masyarakat. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan beberapa kebenaran, pelajaran yang harus kita miliki, supaya kita memiliki komunikasi yang baik dan sehat, dan semuanya itu akan membawa kehidupan kita menjadi harmonis, menjadi sukacita dan damai sejahtera. Pelajaran pertama, mengapa kita harus memiliki komunikasi yang baik dan sehat? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita harus memiliki komunikasi yang baik karena Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Allah kita adalah Allah yang berkomunikasi. Perhatikan di dalam bagian ini ada frase kalimat pendek, baiklah kita. Ini menunjukkan sebuah komunikasi. Karena kata kita ini menunjukkan, mengartikan jamak. Kata kita ini menunjukkan Allah yang Tritunggal sedang bermusyawarah, sedang bercakap-cakap, sedang saling berelasi antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah kita menunjukkan bahwa Allah itu sedang bersekutu. Allah itu sedang mempersekutukan dirinya. Oleh karena itu dalam bagian ini dikatakan Allah itu mengajar kita berkomunikasi. Kita harus mau berkomunikasi. Karena apa? Karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Maka kita harus mencontoh Allah. Allah itu adalah Allah yang berkomunikasi. Dan komunikasi Allah itu baik. Di dalam bagian ini ketika berbicara tentang baiklah kita. Kalau kita perhatikan kata kita, itu menunjukkan kebersamaan. Tidak ada yang menonjolkan diri. Aku ini Allah Bapa. Tidak usah kita. Saya putuskan. Tidak ada kata kita. Atau Allah Putranya menonjol, atau Allah Roh Kudusnya menonjol. Tidak. Justru di sini pakai kata kita. Baiklah kita. Itu berbicara Allah sedang berkomunikasi dengan Allah Tritunggal itu tadi. Saudara-saudara, kalau Allah itu berkomunikasi, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berkomunikasi. Bapak Ibu kan gambar dan rupa Allah. Maka Bapak Ibu harus minimal 2 model komunikasi, yaitu komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan sesama. Ya kan? Di tahun 2025, mari kita membangun komunikasi atau relasi yang semakin baik, atau dalam bahasa kerennya, semakin intim dengan Allah Bapa. Kita membangun mesbah doa kita. Kita membangun bagaimana kita membaca firman Tuhan. Kita membangun ibadah kita. Ini adalah cara kita berkomunikasi. Kenapa? Karena Allah mau berkomunikasi. Dan Allah sudah memberikan teladan komunikasi. Kalau kita memasuki tahun 2025 ini tidak ada semangat lagi membaca Alkitab, tidak semangat lagi berdoa lebih lagi, tidak semangat lagi beribadah, itu menandakan bahwa kita ini tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Hujan awal tahun ini, awal minggu ini, katanya terus sampai Imlek katanya. Ya kita lihat saja, perkiraannya sampai Imlek. Apakah hujan itu akan meluyukan pelayanan kita, ibadah kita? Saya pikir firman Tuhan mengatakan, supaya kita terus berkomunikasi. Komunikasi dengan sesama.
Penting dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi komunikasi itu jantung. Penting. Kalau tahun yang lalu komunikasi kita buruk, kita perbaiki. Karena keluarga kalau komunikasinya tidak lancar, sedang menuju kehancuran. Akhir tahun atau pertengahan tahun ini ada film yang viral. Coba klikkan filmnya. Ipar Adalah Maut. Pak Danu sudah nonton ini? Bu Indri? Bu Diana? Apalagi? Pelayanan musuh, main musik. Pak Abed nonton? Belum nonton. Tapi dengar film ini. Ipar Adalah Maut. Saya tes dulu kemampuan kita mengikuti. Joshua tahu film ini? Tidak tahu. Boleh nonton, karena film ini film pendidikan. Daripada saya cuma lihat, kadang-kadang kan muncul slide itu ya, slide. Saya ikuti, kemudian saya lihat apa itu sinopsisnya, ringkasannya. Memang ada banyak pengamatan persoalan-persoalan, tetapi saya memetik setuju bahwa persoalan keluarga ini ya adalah persoalan komunikasi. Bagaimana awalnya seorang dosen jatuh cinta dengan mahasiswinya, lalu menikah dengan harmonis, dengan mesra. Kebetulan settingnya ini kan daerah Jogja sana ya. Ini kalau tidak salah saudaranya Hanung ini ya. Ya, Hanung betul ya. Lalu dalam perjalanannya keluarga muda ini, yang istrinya ini membuka usaha di luar kota. Dan dalam perjalanan itu, adik iparnya itu mau ikut nampung di rumah ini karena kuliahnya. Kan biasa atau nampung. Ditampunglah adik ipar ini. Nah, disitulah terjadinya accident, terjadinya kasus di mana sang suami yang sering ditinggal istrinya itu jatuh cinta sama iparnya, adik ipar. Dan ini film yang diangkat dari cerita nyata. Nah, persoalan utama adalah persoalan komunikasi. Komunikasi. Mungkin nanti kalau kita mau buat film ya, mungkin ganti aja, bukan mertua adalah maut. Wah, para mertua jadi takut semua. Mungkin kita tidak ada adik ipar, Pak Pendeta, saya aman. Tapi ada mertua. Saya katakan mertua juga bisa jadi maut. Kalau kita suami istri kurang komunikasi, akhirnya diadu domba oleh mertua kita. Oleh siapapun, tetangga atau siapapun. Oleh karena itu kehidupan komunikasi dalam keluarga ini penting. Memelihara komunikasi itu harus menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Hai para bapak-bapak, hai para istri-istri, kalau kita tidak pernah menyediakan waktu, kita hanya menyisakan waktu, pasti tidak akan ada waktu buat keluarga. Yang ada papa ini repot. Saya sendiri pernah ditanya, Pak, ada acara apa hari ini? Tidak ada. Oke. Mungkin anak-anak kita sampai tahap seperti itu. Maka itu evaluasi buat kita. Untung anak saya tidak tanya, Pak saya beli waktunya. Makanya kalau kita ada waktu, buatlah quality time. Ya. Mumpung masih libur ini. Aletia besok masuk ya Bu ya? Oh Ibu sudah ada di Aletia, Semanda ya. Sudah masuk negeri. Jalan-jalan. Ya, banyak pantai-pantai gratis di Lombok
5.000 pun enggak bayar, 5.000 mungkin parkir mobil. Kita bisa ke sana bawa nasi bungkus. Ya, jangan berpikir kalau kita ke pantai itu seolah-olah kita makannya di restoran. Enggak. Kita beli nasi bungkus 5.000-an, 6.000-an kita bawa ke sana, enggak perlu gengsi ya. Jadi sebenarnya kita bisa memanage kehidupan keluarga kita supaya komunikasi ini baik. Karena kita ini perlu berkomunikasi, karena Allah itu berkomunikasi. Dan kita segambar dengan rupa Allah, maka kita harus berkomunikasi. Kebenaran yang kedua, kita lihat Kejadian 3 ayat 8-13, membangun komunikasi dalam kehidupan orang percaya, pentingnya komunikasi. Allah kita itu mengajarkan berkomunikasi dengan bahasa kasih. Ayat-ayat yang kita baca tadi adalah dialog antara Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Kejadian 3 ayat 8-13 ini konteksnya adalah pada saat itu manusia sudah jatuh melanggar dosa. Ya kan? Allah berbicara dengan Adam dan Adam berbicara dengan Hawa. Allah berbicara dengan manusia dan manusia berbicara dengan manusia. Ketika Allah berbicara dengan manusia, Allah tidak menyalahkan manusia dalam tanda kutip. Tetapi Adam menyalahkan, ini loh perempuan yang sudah membuat aku tahu kalau aku telanjang dalam bahasa sederhananya. Ini loh perempuan yang sudah memberi buah itu sehingga kita ini jatuh dalam dosa. Allah mengajarkan berkomunikasi dengan bahasa kasih. Saya senang dengan kalimat yang dikatakan di sini. Ketika Allah mencari manusia, Allah berkata apa? Di manakah engkau? Apakah Allah tidak maha tahu? Apakah Allah kehilangan kemahatauannya? Sehingga Allah berkata, hai Adam dan Hawa, di manakah engkau? Allah tetap maha tahu, tetapi ini adalah sebuah sapaan lembut. Allah tahu sudah jatuh dalam dosa. Allah tahu posisi dudukmu. Allah tahu kamu sembunyi di mana. Tetapi Allah bertanya, di manakah engkau? Wah, ini sapaan yang paling indah. Kalau Bapak Ibu sudah jatuh di dalam dosa, lalu ada orang datang, kamu bodoh, kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu pergi. Kita tambah mangkel ya, tambah marah. Tetapi kalau, hai anakku, pulanglah. Sapaan lembut itulah yang diajarkan oleh Allah. Sapaan penuh kasih itulah diajarkan oleh Allah di dalam berkomunikasi. Sapaan inilah yang harus kita miliki. Allah itu mengajarkan cara berkomunikasi itu dengan kasih. Kolose 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Ketika kita berkomunikasi, hendaklah kata-kata kita itu penuh kasih. Ini diajarkan dari cara kita berkomunikasi. Ibu-ibu coba praktekkan, kalau suami-suami marah, kita tenang aja, tenang. Nanti dia akan malu dan akan reda. Tetapi kalau dia suami kita marah, lalu kita tambah marah, ibarat api disulut api tambah terbakar. Kalau tambah marah, maafkan ini. Kalau suami kita tidak bisa mengendalikan diri, yang berpikir, oh ini harus dipukul ini, baru wanita itu diam. Itu sering terjadi di luar sana. Lawan komunikasi kasih adalah komunikasi minor. Apa itu komunikasi minor? Coba diklik. Bahasa kasih itu seringkali ada lawannya, yaitu bahasa minor.
Bahasa minor itu adalah bahasa isu, menjelek-jelekkan orang lain, perkataan dusta, berita bohong, kabar burung, fitnah, tipu, umpat, pemutarbalikan fakta, hoax, dan sebagainya. Ya, itu bahasa-bahasa minor. Itu bahasa-bahasa yang tidak ada kasih. Kita belum tahu jelas sudah berani bicara. Hari ini, ketika kita bicara, ada rekam jejak digital. Hari ini kalau kita bicara, harus ada data. Jadi kalau kita bicara tidak ada data, hati-hati. Mungkin Bapak Ibu bisa mengalami kemenangan di dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan, hati nurani tidak bisa membohongi. Kesaksian seorang pendeta Injili dari Skotlandia, coba diklikkan, pendeta Injili dari Skotlandia. Dia menceritakan Thomas Chalmers ini yang mengatakan begini, suatu ketika ibunya didatangi seorang tetangga, ibu juga. Dia cerita ibunya didatangi seorang ibu tetangganya. Dia datang menceritakan skandal yang dilakukan oleh orang lain. Lalu sudah cerita panjang lebar, lalu ibunya ngomong begini, ini sungguh sesuatu yang berat yang harus ditangani. Marilah kita berdua langsung pergi ke ibu tersebut untuk menolong dia, supaya dia menyesal dan bertobat. Ketika dia diwaduli, dalam bahasa Jawa itu dilapori, diwaduli. Dia ngomong, ayo, ini gawat ini. Ayo kita berdua segera pergi ke ibu tersebut. Kita mungkin doakan supaya menyesal dan bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Tetangganya yang ngomong sama dia ini tidak berani. Wah, ini berarti. Ternyata kemudian dia mengaku bahwa dia juga dengar dari orang lain yang belum tentu benar. Akhirnya persoalan itu selesai. Bapak Ibu, ibu-ibu dalam keluarga, kalau kita dengar gosip-gosip tentang suami kita, istri kita, atau siapapun, ajak orang itu ngomong, ayo, tak ajak ketemu sama orangnya. Berani apa enggak? Engkau tak ajak ketemu sama dia. Kalau enggak berani, itu kabar burung. Itu harus kita lakukan. Kalau enggak gitu, komunikasi, bukan komunikasi kasih, tapi komunikasi gosip, komunikasi minor. Dan itu yang seringkali merusak hubungan kita dengan orang lain. Belum tentu benar, belum tentu ngerasani kita, lalu kita dengar orang lain, lalu itu membuat hati kita nggak sejahtera, merusak. Dan itu seringkali banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kenapa anak-anak Tuhan? Karena anak-anak Tuhan sering ngumpul. Dengar enggak? Begini, ngomong seperti itu. Hati-hati ketika kita komsel, ketika kita rapat, ketika kita sharing-sharing. Kalau sudah mulai mengarah ke minor-minor, kita harus berani. Ayo kita selesaikan. Bapak mau ketemu sama dia. Harus seperti itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Membangun komunikasi dalam kehidupan orang percaya. Kita belajar dari Allah kita yang berkomunikasi. Dan Allah kita itu berkomunikasi dengan kasih. Sekali lagi, komunikasi adalah jantung gereja, jantung keluarga, jantung di mana kita bekerja, dan jantung di mana. Jadi komunikasi itu penting. Ya. Kenapa kita ada HP? Karena kita perlu komunikasi. Dan hati-hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita memiliki komunikasi yang baik. Mari kita berdoa. Tolonglah kami Bapa di surga, supaya kami terus memiliki hidup seperti Engkau yang berkomunikasi dan komunikasi dengan motivasi kasih, bukan yang lain-lain. Bentuklah keluarga kami, bentuklah gerejamu, bentuklah diri kami sendiri,
supaya kami menjadi orang yang mampu menjalankan komunikasi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengan segala kelemahan kami mengangkat tangan dan hati kami. Kami ingin lebih baik lagi ya Tuhan. Kami ingin lebih maju lagi. Kami ingin lebih bertumbuh lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati hamba-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuliakan Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Persembahan kita di dalam doa, mohon kesediaan Bapak Eko memimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh mengumpulkan persembahan yang terambil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat mempergunakan dengan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan.
Kita nyanyikan doksologi, kemudian doa dan berkat oleh Pendeta Suhartoyo, dan kita akhiri dengan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Sang Sumber berkat kita, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk membangun komunikasi yang baik, yang sehat, baik itu komunikasi dengan Tuhan dan sesama kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya kita alami mulai saat ini di minggu perdana tahun 2025 sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.